Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Jumpa lagi bersama kami Murah TV MWC NU Gapura, channel resmi kepunyaan dari MWC NU Gapura. Pada kesempatan kali ini kita hadir dalam acara podcast Ramadan 1445 Hijriah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema kepemudaan, mana temanya yakni mewujudkan kader kesadaran pemuda NU dalam mewujudkan kader yang militan. Mana pada kesempatan kali ini kami sudah menghadirkan narasumber yakni Ketua PAC Ansor Kecamatan Gapura, sahabat Rukib. Apa kabar? Baik. Pak Ustadz. Baik. Biasa Sahabat. Di Ansor akrab panggilan sesama kader itu Betul, adalah betul sahabat. Biar lebih akrab gitu. Ya, seperti itu. Nah, di sini sekilas kami sampaikan beberapa CV beliau. Muhammad Rukib, putra asli kelahiran Desa Banjar Timur, Mohon maaf. Kecamatan Gapura. Betul. Ya. Kemudian beliau merupakan santri lulusan Anukoya, tepatnya di Lubangsa. Kemudian juga di MAK ya, Madrasah Aliyah Keagamaan di Anukoya. Lalu kemudian melanjutkan S1-nya ke Kota Pelajar Yogyakarta, Winsun Kalijaga, Yogyakarta. jurusan Sosiologi. Nah, untuk organisasinya beliau merupakan aktivis PMII di Yogyakarta, dan kemudian sudah ketika pulang ke Gapura mengabdikan diri di organisasi Ansor mulai tahun 2015 2015 sampai dan hari kemudian ini masih. beliau kemudian terpilih menjadi ketua PAC Ansor pada tahun 2022 sampai nanti 2024. Ya, akhir jabatan kami di 2024 tahun ini. 2024. Tinggal menghitung bulan selesai. Ya, sehat selalu ya. Amin. Semoga nanti Ya. bisa masih satu periode, bisa lanjut 2 periode nantinya. Ya, masih terbentur dengan ADRT, DPRT. Baik, langsung saja nanti kita akan membahas mengenai Ansor. Namun sebelumnya beliau bisa sedikit ngasih pengantar, lalu juga bisa menjelaskan ya, sahabat. Insya Allah. Apa sih sebenarnya Ansor? Karena memang terus terang saja keberadaan Ansor ini kalau di Gapura itu merupakan salah satu organisasi yang sangat hidup sekali. Bergengsi. Namun mungkin ya perlu dijabarkan kembali apa sih kemudian Ansor itu, dan apa perlunya sih para pemuda-pemuda sekarang, kaula muda sekarang ini bergabung ke Ansor pastinya. Nah, dipersilakan kepada sahabat Rukib untuk bisa menjelaskan. Baik, usia Ansor sampai detik ini lumayan relatif panjang sekali. Ansor berdiri pada tahun 1934, tepatnya di bulan April itu. Jadi Ansor itu adalah organisasi kepemudaan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tepatnya Ansor itu badan otonom NU. Nah, Ansor itu sesuai dengan namanya, Gerakan Pemuda Ansor. Jadi organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Juga di dalamnya bergerak di bidang kemiliteran. Itulah Ansor yang menjadi yang menjadi penggerak itu adalah pemuda-pemuda NU. Itulah Ansor sekilas terkait dengan organisasi Ansor itu sendiri. Kemudian itu kenapa kemudian kita para pemuda, ini Ansor kan untuk pemuda ya? Ya, untuk pemuda. yang mana memang saya baca sekilas itu kan ada jenjang umur ya untuk bisa masuk ke Betul, Ansor. betul sekali. Jadi yang perlu dijelaskan ini, kenapa sih kenapa para pemuda ini yang dengan umur sekian perlunya masuk ke betul Ansor? sekali. Di PUPDPRT memang sudah jelas bahwa usia Ansor itu maksimal 40. Jadi betul ketika ini organisasi pemuda, betul. Jadi kalau misalnya di atas 40 bukan pemuda lagi. Ya, jadi betul. Jadi
regulasi yang dibuat itu memang betul sesuai. Jadi ketika sudah mencapai 40 tahun itu sudah bukan lagi Ansor, tetapi jiwa-jiwa Ansor, teman-teman NU, aktivis NU yang masih jiwanya masih jiwa muda, tidak peduli tahun berapa, umur berapa, itu tetap ya masih bergabung Ansor. Ya. Salah satu bukti masih sampai saat ini usia-usia Ansor di kabupaten di PC itu masih banyak yang masih di atas usia 40 tahun. Nah, ini ya. Tapi memang kalau untuk di jenjang administrasinya atau di bagian administrasinya wajib untuk menyesuaikan dengan PDBRT ya. Tetap mengacu kepada usia maksimal 40 tahun. Jadi kalau untuk mencalonkan menjadi ketua ya harus sesuai dengan umur yang telah ditentukan itu. Jadi ini penting sekali, dan hari ini saya akan menyampaikan bahwa di usia kami sudah mencapai 40 tahun. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, kader-kader Ansor ini punya kesempatan untuk menahkodai Ansor Gapura setelah kami nanti. Ini Juni selesai jabatan saya. Sahabat Lukit sudah 40. Iya, ini sudah 40 tahun ini. Teman-teman silakan teman-teman sahabat-sahabat yang lain untuk menyalurkan diri besok di bulan. Kelahirannya berapa emang? Saya lahir sesuai dengan di Capil itu tanggal 9 Maret 84. Jadi kalau saya hitung-hitungan kemarin tanggal 9 sudah selesai 40 tahun. Masih ada kesempatan kepada kader-kader yang lain untuk memimpin Gapura setelah saya. Gitu. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti setelah Ansor ada jenjang yang bisa dicapai. Baik. Harapan kami begitu. Ya. Jauh lebih maju dari kami begitu. Betul. Nah, ini terkait dengan kepemudaan. Tentu Ansor ini kan sifatnya tidak eksklusif tapi inklusif. Nah, meski kemudian lekat dengan kaum santri yang Sarunan kemudian Pecian seperti itu kan, seperti itu. Tapi kan ini juga di beberapa daerah mereka-mereka yang tanda kutip tidak memiliki background santri tersebut itu kan bisa masuk ya. Welcome. Ansor itu welcome sangat menghargai keragaman, perbedaan agama. Ya kebetulan juga kemarin mantan yang baru selesai menjabat sebagai ketua kan menteri itu kan kebetulan sekarang menjadi menteri agama. Jadi sangat memberi informasi ya, betul sekali. Salah satu kader Ansor yang melejit di akhir-akhir ini ya, kemudian di menteri agama ya. Bisa jadi terpilih lagi ya. Saya kira tidak itu sudah selesai, proses pengkaderannya sudah lumayan bagus. Tapi memang tujuan Ansor bukan ke sana. Bukan ke sana. Itu adalah suatu kaderisasi. Lingkungan Nahdlatul Ulama itu. Kemudian untuk kemudian jadi menteri. Betul sekali. Iya. Jadi perlu diperjelas. Artinya ada yang masuk Ansor kemudian karena ada ini nanti dapat jabatan. Tidak. Jadi selama ini masih orang yang mau masuk di Ansor dan ingin mengabdi berkhidmat di NU melalui Ansor, welcome saja, mau siapa saja boleh. Begitu. Nah, terkait dengan tadi sahabat Rukib kan menyebut NU ulama. Tentu Ansor ini sebagai Banom ya, seperti badan otonom tidak bisa dilepaskan dengan pengurus NU di tingkat kecamatan tentunya seperti itu. Nah, sejauh ini seperti apa sih pola hubungan atau relasi dengan NU? Apakah Ansor itu memposisikan sebagai anak ataukah memang murni sebagai badan otonom tersendiri? Betul. Yang memang memiliki kebijakan tersendiri? Baik. Jadi selama ini kita di NU beberapa kali mengikuti proses pengkaderan, itu kita tetap mengacu kepada aturan bahwa di NU itu yang namanya Ansor karena Banom ya kita tetap samikna watokna kepada pimpinan teratasnya. Jadi Banom itu masih badan otonom NU. Jadi atasan kami itu di NU. Kalau di kecamatan itu ya MWC atasan kami. Jadi samikna watokna kepada itu. Ya, karena saya juga sedikit mengulas ataupun juga membaca di beberapa referensi yang saya baca bahwa di Ansor itu kan ada sistem pengkaderan sendiri. Betul. Di NU itu kan
ada namanya sistem peredaran PKNU. Betul sekali. Namun demikian, orang-orang yang kemudian sudah ikut PKNU bukan serta-merta langsung dianggap sebagai kader Ansor, karena di Ansor juga ada yang namanya PKD. Betul sekali. Ya, bisa dijelaskan itu PKD? Baik. Bapak? Kami memang perlu kami sampaikan kepada khalayak, kepada pemirsa, terutama TV Nura, bahwa ada beberapa langkah-langkah dalam proses kaderisasi itu sudah menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan, di mana setiap organisasi itu tentu ada proses kaderisasi. Ada dua langkah, ada dua metode yang digunakan kami dalam proses pengkaderan ini. Pertama, saya menggunakan pendekatan organisasi. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat DPAC itu, karena kami kebetulan jadi pimpinan Ansor di kecamatan, maka pendekatan yang saya gunakan dalam pendekatan organisasi adalah teman-teman bagaimana kemudian turun ke ranting-ranting, menemani ranting-ranting agar tercipta suatu kaderisasi. Agar hidup dan merasa ranting itu punya kepemilikan kepada Ansor. Itu yang kedua, proses kaderisasi yang saya bangun di Kecamatan Gapura terutama adalah pendekatan pendekatan individual. Saya mencoba datang ke person. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, kan tidak semua pemuda itu demen kepada Ansor. Jadi saya lihat dari 17 ranting terutama di Gapura itu, ya pemudanya banyak, tetapi organisasinya, jamaahnya, anggotanya sangat sedikit sekali. Maka perlu kemudian kami menggunakan pendekatan secara personal. Jadi ikatan emosional saya bangun lebih dulu di tingkat ranting. Itulah kemudian sehingga mereka ketika menggunakan metode seperti itu merasa punya kepemilikan dan didekati oleh NU melalui Ansor. Ya, oke. Bisa dipahami terkait hal tersebut. Tentu juga itu kan berkenaan dengan cara-cara. Iya, betul metode proses. Namun, setelah itu kan pastinya betul. Setelah dapat anggota itu kan. Iya, betul. Kemudian dilakukan kaderisasi. Iya, betul. Nah, tentu ini kan memiliki tujuan ini, sahabat Ruki. Jadi tujuan kaderisasi ini apa, Pak? Iya, betul. Kan? Karena di Ansor itu kan juga ada istilahnya MDS, betul. Panser, betul. ada Banar, betul. Apakah pengkaderan situ arahnya ke sana, atau memang pengkaderan ini sudah ada kurikulumnya? Gitu? Belum. Tidak ada ini. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang apa tujuan kaderisasi itu, pertama memang harus diakui organisasi Ansor ini berbeda dengan organisasi lainnya. Jadi betul ketika teman-teman sahabat-sahabat Ansor itu kompak, satu komando dan masif organisasinya, karena memang dilalui dengan berbagai proses kaderisasi yang dilakukan oleh Ansor sendiri. Pertama, tingkat dasar itu adalah pelatihan kaderisasi yang disebut dengan PKD. Itu tingkatan tahapan proses kaderisasi di Ansor. Kemudian setelah dilalui oleh beberapa dilalui dengan pendekatan-pendekatan yang saya sebutkan barusan. Maka ketika teman-teman sudah masuk di Ansor, teman-teman sudah bisa diajak untuk mengikuti pengkaderan di Ansor yang sifatnya wajib, maka mereka diajak untuk ikuti PKD. Setelah itu pengkaderan selanjutnya di Ansor itu, khusus di Ansor, adalah jenjang di atasnya adalah PKL. Selama ini alhamdulillah kami sudah selesai mengikuti PKL, tinggal mengikuti pengkaderan selanjutnya, PKN. Nah, untuk Gapura ini hanya 5 orang untuk Gapura yang selesai mengikuti kegiatan pengkaderan PKL. Kemudian setelah itu PKL itu pelatihan kader lanjutan. Setelah itu sampai kepada PKN yang PKN. Setara nasional. Nah, kemudian pengkaderan selanjutnya adalah Diklasar. Ini khusus barisan Ansor. Nah ini, di Diklasar ini, di tingkatan dasar, di dasar masih di Bansar itu masih dibagi. Ada Diklasar, ada Diklatsus, dan lain sebagainya di tingkatan proses pengkaderan di Bansar. Terus ada beberapa pelatihan lagi. Ini dalam rangka memang
saya bilang dari awal bahwa Ansor itu berbeda dengan organisasi lain. Jadi manajemennya memang tertata rapi. Tertata rapi. Jadi pengkaderannya juga tertata rapi, sampai dengan manajemennya juga tertata rapi. Inilah bedanya antara Ansor, organisasi yang di bawah lembaga NU, di bawah naungan NU, itu beda memang Ansor. Jadi wajar ketika Ansor itu masif dan tertata dengan rapi. Sampai kemudian kenapa di Ansor ini sampai ada untuk menguji kelayakan sebuah organisasi, sampai diadakan dan sifatnya wajib di semua tingkatan, di ranting sampai pusat ada akreditasinya. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Ansor termanage secara rapi. Dijamin mutunya ya. Insya Allah, insya Allah. Dinilai terus. Insya Allah. Jadi dipantau terus, terus. Dan ini tentu sangat menarik ya, terkait dengan ya bekal terutama para pemuda, karena memang pemuda ini menjadi tonggak dari bagaimana negara itu bisa berkembang dan maju. Dan dari pemaparan itu tadi, apakah itu gratis itu, sahabat ketua? Terkait dengan BKD dan PKL itu didapatkan secara gratis tidak ya? Jadi begini. Menjadi menarik ini kan ketika organisasi ya kan, organisasi ormas dengan administrasi yang sangat baik dan kemudian tatanan yang sudah ditata sedemikian rapi, kemudian ada pengkaderan yang kemudian berjenjang dan itu alangkah sangat indahnya kalau nantinya itu gratis gitu. Sangat betul sekali menjadi daya tarik sendiri. NU itu memang NU itu memang terkenal. Tapi ini gratis ya. Baik. Di proses pengkaderan itu pelatihan semua pelatihan pengkaderan di Ansor itu tidak ada yang gratis. Saya dua kali di pengkaderan di Ansor itu semuanya bayar. Walaupun memang di NU itu terkenal dengan proses kekeluargaannya. Tapi dari tingkatan pengkaderan itu macam-macam. Jadi tingkat dasar itu ya sekian, di lanjutan sekian, sampai di BKN sudah beda lagi. Wajar. Tidak ada yang gratis. Karena ilmunya juga banyak yang didapatkan. Maka saya juga sama teman-teman, sahabat-sahabat seperti kemarin di kaderisasi di Kasar. Teman-teman mencoba berusaha untuk gratis. Tetapi kami sebagai pimpinan tetap ngotot tidak boleh gratis. Ini untuk menguji militansinya teman-teman. Beda. Gratis dengan tidak gratis dan tidak gratis itu beda. Kalau gratis ya ambil seenaknya. Tapi kalau sudah bayar, teman-teman sudah merasa saya bayar. Jadi saya harus serius. Jadi makanya kemudian artinya kami kemarin itu bisa menggratiskan 100% kegiatan pengkaderan itu. Tetapi saya bilang sama sahabat-sahabat tidak boleh gratis. Ini ilmunya mahal. Jadi bagaimanapun teman-teman tetap harus bayar. Walaupun di dalamnya itu teman-teman macam-macam. Ada yang disubsidi begitu. Begitu. Ya. Oke, sangat menarik ya terkait dengan pengkaderan, jadi organisasi yang kemudian ada pengkaderannya sehingga nanti akan melahirkan pejuang-pejuang yang militan seperti Insya Allah. Ini dari tadi nggak diminum kopinya, silahkan ini. Siap. Jadi ini berbicara Ansor juga sangat menarik terkait dengan paham radikalisasi. Betul sekali. Bagaimana di akhir-akhir ini Ansor menjadi garda terdepan dalam sebagai penyaring, berfilter paham-paham radikal yang ini masuk ke Indonesia. Jadi Ansor ini ada kalanya disebut sebagai bentengnya bangsa Indonesia. Jadi kalau tidak ada Ansor, sudah bisa dikatakan hancur ini. Ini seperti apa tanggapannya ini? Baik. NU itu sebelum kita masuk, bagaimana kemudian ketika Ansor terutama secara spesifik menghadapi berbagai persoalan-persoalan, sebenarnya NU ini adalah negara bayangan NU itu. Jadi semua lini, semua yang ada di NU itu lengkap. Andaikan bangsa ini mau selesai, mau hancur, mau tidak ada Indonesia, maka NU ini adalah negara bayangan. Siap, semua ada di NU itu.
dari mau lihat dari Menteri Ekonomi ada, mau lihat dari apa namanya militer ada, Banser di IPU juga ada. Ini terkait dengan bagaimana kontribusi Ansor ya. Iya begitu. Nantinya. Nah terkait dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada, insya Allah Ansor ini tidak akan ragu lagi. Insya Allah ya, seperti itu ya. Ansor itu tidak akan ragu lagi kalau persoalan menghadapi tantangan seperti itu, radikalisme, kemudian hal-hal yang membahayakan kepada NKRI, keutuhan NKRI, itu tidak akan ragu lagi. Baik itu secara fisik maupun secara keilmuan, itu Ansor tidak akan diragu lagi. Karena dengan proses kaderisasi yang luar biasa, apalagi ada Banser, apalagi ada barisan Ansor Serbaguna yang sudah siap dengan fisik dan secara keilmuan. Ansor juga lengkap. Ansor lengkap. Ada majlis zikir dan sholawat di jalur Ansor secara keilmuan, baik secara fisik sebagai garda ulama, sebagai garda bangsa, itu ada pasar. Dapat. Dan secara rohaninya juga dapat dengan MDS ya, dengan sholawat itu tadi ya, majlis zikir dan Insya Allah. lengkap sekali nih. Jadi Ansor ini betul. Memang menjadi magnet yang memang primadona lah. Betul. Kalaupun misalnya teman-teman sahabat-sahabat melihat bagaimana ada percekcokan, kemudian ada pemberhentian menghadapi radikalisme agama, kemudian menghadapi Islam kanan kayak misalnya HTI dan Hizbut Tahrir, itu wajar-wajar saja. Kan sudah ada janjinya, mereka tidak akan pulang sebelum menang. Sampai titik darah penghabisan sudah masnya Banser itu betul itu. Jadi memang betul ya, jadi bagi NU maupun juga Ansor dan TNI itu ada sudah final gitu ya, sudah harga mati, sehingga memang siapapun yang kemudian merongrong ya, baik itu dari segi apapun termasuk radikalisme, jadi Ansor itu insya Allah dan juga Bansernya akan menjadi garda terdepan untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan lain, tentu ini juga sedikit ya kita bahas karena memang biar panjang juga diskusinya. Tentu Ansor ini diharapkan sebagai generasi yang mampu berkontribusi banyak terhadap Indonesia, ya, baik melalui kontribusinya di berbagai lini sektor. Betul. Gitu, seperti apa. Jadi saya lihat misalkan dari penggadaran di Calsar, ternyata penggadaran ini sangat banyak sekali manfaatnya. Terutama mereka yang kemudian akan melanjutkan karir. Saya sambil contoh di Gapura itu sepertinya ada salah satu anggota Banser yang kemudian jadi Satpol PP. Betul sekali, barokah dengan sertifikat di dasarnya, modal sertifikat di dasar yang tidak diakui negara itu bisa, ternyata bisa masuk di berbagai lini. Kan di salah satu kampus itu kan di Sumeneb itu kan ada ya jadi security-nya ya, di security-nya itu dia dari Banser. Dari Banser. Alhamdulillah. Jadi ini sangat apa ya? Sangat luar biasa sekali kontribusi Ansor. Dan tentu ini kedepannya seperti apa harapannya ini, harapan sahabat ketua terkait dengan perkembangan Ansor ini, karena memang saya lihat Ansor ini menjadi primadona sekali gitu kan ya, banyak sekali ya. Mudah-mudahan Ansor tetap berada di track sehingga memang tidak terpengaruh oleh politik praktis ya. Jadi kan memang yang harus menjadi wanti-wanti bahwa di organisasi atau di ormas itu, terutama di NU Bandungnya itu kan ya, itu menghindari yang namanya politik praktis. Karena kemudian ada personal yang kemudian maju jadi caleg misalnya, ya sudah, tidak apa-apa, itu kan mungkin bagian dari barokahnya organisasi. Mungkin bisa di ini. Ya, harapan kami Ansor terutama Ansor Gapura bisa solid, satu kepadu, dan alhamdulillah sampai hari ini di 17 ranting di Kecamatan Gapura itu hidup semua dan berjalan semua.
harapan kami teman-teman Ansor tetap berkhidmat di NU dan mengabdi di NU melalui Ansor itu sendiri. Teman-teman sudah yang selesai mengikuti pengkaderan, sudah mengabdikan dirinya untuk NU dan bangsa. Misalnya mereka ngepam di di tiap pengajian, terus dibutuhkan oleh KNU-an, apalagi di KNU-an. Itu teman-teman salah satu bentuk pengabdian dan kontribusi Ansor, terutama Bansar di NU itu sendiri. Harapan kami ke depan Ansor lebih masif lagi, lebih solid lagi. Ini dalam rangka bahwa Ansor Ansor itu adalah kader NU. Saya pikir sebuah keniscayaan dan keharusan. Jadi ini Ansor ini adalah calon pengurus NU. Prospek masa depan yang jelas itu adalah Ansor. Jadi saya pikir tidak sah kemudian ketika pengurus NU tidak dilalui dari organisasi dari bawah. Termasuk diantaranya adalah Ansor. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa satu-satunya kader untuk melangkah ke atas ke atasnya adalah yang jenjangnya di atasnya adalah NU, adalah Ansor, karena proses pengkaderannya sudah jelas dan memang betul-betul ditata sedemikian rupa dan dimanage sedemikian rupa dari pusat sampai ranting di bawah, sehingga wajar ketika kader Ansor adalah kader utama dalam pengurusan NU baik di tingkat bawah maupun di tingkat atas. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan keansoran dan bagaimana kemudian kontribusi Ansor ke depan, dan saya berharap Ansor lebih solid di Gapura. Betul. Nah, ya Ansor di Gapura menarik ini karena memang saya sebagai salah satu masyarakat di Gapura sangat bangga ya dengan Ansor karena memang kegiatannya sangat merata. Alhamdulillah. Hampir tiap malam. Dan sekarang juga momennya kami saja yang nggak mampu. Malam 2 ranting, 3 ranting, tiap malam pasti ada itu. Makanya saya perjuangannya luar biasa ekstra ya. Betul. Ini tentu Ramadan juga punya program nih. Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah. Mungkin bisa dijabarkan. Baik, alhamdulillah. Untuk Ramadan 1445 ini kegiatannya ini sudah terpublish, masyarakat umum sudah melihat, bahkan sudah di per kecamatan sudah ada banner besar bagaimana kegiatan Ansor di Ramadan ini, macam-macam ranting, ada nuansa Ramadan, ada peduli macam-macam di anak jompo dan juga ya betul juga dan saya lihat ada hotmail Quran, ada santunan, tadarus buka bersama sampai tarawih gitu. Ya. Bahkan ini instruksinya dari baik PCNU maupun PC Ansor menginstruksikan sampai ke tingkatan Ansor paling bawah itu untuk melaksanakan kegiatan itu, dan alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu dekat ini insya Allah PAJ Ansor Gapura akan melaksanakan kegiatan hajatan besar itu. Mudah-mudahan Ramadan ini akan mengadakan insya Allah tanggal ini luar biasa. Ya. Tanggal 29, tepatnya tanggal 19 Ramadan insya Allah PAJ Ansor Gapura yang kebetulan bertepatan di rumah kami sendiri sebagai ketua PAJ, insya Allah akan dilaksanakan kegiatan hotmail Quran, buka bersama, santunan, tadarus, tarawih, itu full dari habis asar sampai habis tarawih. Ini puncaknya. Peranting sudah mengadakan kegiatan-kegiatan tersendiri. Yang ini sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan, dan ini kami sebagai bentuk laporan juga kepada PC. Sebagai administrasi juga dilaporkan. Kegiatan tetap jalan, administrasi juga jalan. Alhamdulillah itu. Karena memang ya Ansor itu adalah organisasi. Alhamdulillah. Jadi memang harus taat administrasi. Ya. Sebenarnya cukup menarik ini ngobrol dengan sahabat ketua Muhammad Rukid. Tentu banyak sekali yang bisa diambil hikmahnya, terutama mengenai kepemudaan di Gapura yang memang harus diakui Kecamatan Gapura terutama Ansornya merupakan barometer Ansor PC ya. PC ya. Bahkan bisa dibilang se-Indonesia. Dari saking
maraknya kegiatan program, bahkan di bulan Ramadan ini semakin marak sekali. Iya. Jadi dari satu Ramadan sampai Kabupaten Sumeneb saya lihat perkembangan pesatnya kegiatannya itu, laporan sampai ketua PC-nya kewalahan untuk menghadiri PAC kegiatan di PAC itu. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga nanti bisa disambung kembali di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Tentu baik. ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kami, terutama di Nura TV, pemirsa Nura TV. Semoga bisa menyimak ini, terutama nanti dari depan sampai akhirnya harus disimak secara tuntas. Tapi jangan lupa subscribe dan like ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen untuk mendukung perkembangan dari Nura TV MWC. Semoga Nura TV semakin jaya. Ansor juga ya, mohon untuk dukungannya ya. Iya, siap. Subscribe ya. Saya nanti saya share ke semua grup sekecamatan Gapura, bahkan sampai ke saya share ke tempat ya. Ansor ini harus semangat ya, harus menjadi garda depan yang kemudian bisa menjadi penggerak nantinya di lingkungan NU. Karena Ansor setelah lagi menjadi pengurus Baik, demikian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat podcast semua. Demikianlah podcast bersama Ketua PAC GKM Kecamatan Gapura. Semoga ini menjadi bincang-bincang yang kemudian barokah ya, dan kemudian menjadi Ramadan ini, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Jadi ini salah satu waktu yang tepat untuk memperoleh ilmu atau menimba ilmu, terutama mengenai kepemudaan. Jadi Gapura terlebih juga di seluruh Indonesia. Mungkin demikian kami dari host Muhammad undur diri, dan juga dari ketua bisa host saya dulu kepada para pemirsa. Bisa saya dulu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ketua. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akhiri ataupun kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.